Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sernita Dianingsih dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kasus pinjaman online semakin marak, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Banyaknya yang terlibat kasus pinjol ini dianggap sudah meresahkan masyarakat. Iming-iming dan promosi yang dilakukan pinjol yang sangat luas melalui media sosial dan SMS membuat masyarakat tertarik dengan pinjol. Di sini saya sudah memiliki narasumber untuk ditanya pendapat mereka mengenai pinjaman online ini. Nah, saya Ibu Lari Alfayanti, beliau dosen dari Universitas Terbuka Semarang. Langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pinjol. Kenapa sih masyarakat tertarik dengan pinjol? Kalau menurut saya, masyarakat kenapa tertarik dengan pinjol itu karena pinjol itu selain tidak rumit ya untuk aksesnya seperti itu, karena kan kita tidak langsung harus bertemu atau bertatap muka, namun juga mudah juga gitu, persyaratannya tidak rumit, sehingga masyarakat itu lebih tertarik dengan pinjol, apalagi zaman sekarang kan sudah canggih teknologinya. Itu kalau menurut saya. Untuk pertanyaan kedua, permasalahan apa yang terjadi dari kasus pinjol ilegal? Nah ini karena di Indonesia itu kan ada yang namanya pinjol resmi dan juga pinjol ilegal. Nah kalau yang pinjol resmi itu pasti otomatis tidak ada permasalahan. Namun kalau misalnya itu kita melakukan pinjaman online melalui yang ilegal, itu pasti banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya itu yang sering saya dengar itu adanya kasus pemaksaan, kemudian bunga yang sangat besar, dan alhasil itu juga akan menuju kepada intimidasi bagi si peminjam. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan nomor 3. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi adanya pinjol ini? Nah, untuk masyarakat itu seharusnya mereka lebih bijak dalam mensikapi adanya pinjol. Memang pinjol ini sangat menarik, terutama untuk masyarakat yang sekarang di era pandemi ini. Masyarakat membutuhkan banyak uang ya, karena kan banyak juga usaha-usaha yang sekarang ini sedang pilot atau mengalami kebangkrutan. Karena itu banyak juga yang membutuhkan modal usaha seperti itu. Nah, kalau kita itu bijak dalam menyikapi adanya pinjol, pastinya kita juga tidak akan terjerat yang namanya tadi itu hutang yang besar dan dengan bunga yang sangat besar. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana seharusnya peran OJK dan pemerintah terhadap pinjol ilegal ini? Nah, menurut saya kalau masalah OJK atau otoritas jasa keuangan, karena memang ini tugasnya dari OJK, berarti memang OJK ini harus memberantas pinjol yang ilegal tadi, Mbak Septi. Kalau misal tidak diberantas, maka masyarakat juga semakin lama akan semakin terjerat dengan yang namanya pinjol ilegal, karena kan banyak masyarakat yang tidak tahu mana sih pinjol yang resmi dan juga pinjol yang ilegal gitu. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan dari Ibu Lari Alfayanti, dan terima kasih juga atas waktunya. Begitulah pendapat narasumber mengenai pinjol atau pinjaman online yang sedang marak ini. Pinjol menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu, untuk mendapatkan pinjol memang tidak memerlukan jaminan. Akses untuk meminjam uang yang tidak rumit dan persyaratannya pun tidak rumit, sehingga masyarakat lebih tertarik dengan pinjol, apalagi pada zaman sekarang dengan teknologi yang sangat canggih. Beberapa permasalahan atau kasus yang terjadi pada pinjol di Indonesia sendiri terdapat pinjol resmi dan tidak resmi. Kalau pinjol resmi tentu tidak ada permasalahan. Jika tidak resmi atau ilegal, masalahnya seperti kasus pemaksaan, bunga yang sangat besar. Menyikapi adanya pinjol, masyarakat harus terbuka dan kaya akan literasi agar mereka tidak mudah untuk dibodohi. Masyarakat harus melek informasi dan bijak dalam menyikapi adanya pinjol, sehingga tidak akan terjerat dengan hutang yang sangat besar dan bunga yang sangat besar. Otoritas jasa keuangan harus memberantas pinjol ilegal. Kalau tidak diberantas, semakin lama masyarakat akan terjerat dengan pinjol ilegal. Tidak hanya itu, OJK bersama dengan Bank Indonesia, Polri, pemerintah, dan Kominfo, serta beberapa pihak terkait harus bekerja sama untuk memberantas para pinjol yang kian menjamur. Terima kasih. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.